Selamat pagi Bapak Ibu. Senang kita bisa berhimpun di hari Sabtu ini yang seharusnya menjadi hari libur keluarga, tetapi Bapak Ibu boleh hadir di tempat ini. Terima kasih. Tapi saya yakin kehadiran kita pada siang hari ini tidak akan menjadi kehadiran sia-sia, karena ini akan menjadi satu momen yang sangat penting di dalam perjalanan gereja kita, GKI Dharma Satelit ataupun GKI pada umumnya. Dan Bapak Ibu, pada hari ini kita akan bersama-sama melakukan sosialisasi tentang rencana GKI Dharma Satelit menyelenggarakan perjamuan kudus anak di hari perjamuan kudus sedunia pada Oktober minggu pertama mendatang. Nah, oleh karena itu kita akan membahas dalam dua sesi. Sesi yang pertama saya akan menjelaskan tentang apa dasar teologis, dasar sejarah, dasar ajaran, dasar Alkitab dari perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Dan di sesi kedua nanti Pendeta Leonard Andrew Immanuel, beliau adalah pendeta GKI Sidoarjo yang sekaligus Ketua Sinode Wilayah Jawa Timur, akan menjelaskan pengalaman beliau di mana GKI Sidoarjo itu dalam beberapa tahun terakhir sudah melakukan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Bagaimana dampaknya di dalam kehidupan bergereja, dampaknya bagi anak-anak. Nah, ketika kita bicara tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak, memang harus disadari selama Bapak Ibu dan saya menjadi Kristen selama ini, setiap mau perjamuan kudus, pendeta yang memimpin itu selalu berkata demikian: perjamuan kudus ini diberikan kepada saudara-saudara yang sudah dibaptis dan mengaku percaya serta tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Jadi dibaptis, mengaku percaya, tidak berada di bawah penggembalaan khusus. Tidak berada di bawah penggembalaan khusus itu artinya adalah orang yang oleh gereja dinyatakan layak, tidak mendapat surat bahwa dia menyimpang, berdosa. Itu ada di gereja, itu ada yang namanya penggembalaan khusus. Tapi di tata gereja GKI yang baru, kata tidak berada di bawah penggembalaan khusus itu sudah ditiadakan. Karena apa? Spiritnya adalah perjamuan kudus merupakan sarana anugerah yang disediakan Allah kepada orang percaya. Dan gereja merupakan komunitas yang menyampaikan anugerah itu. Oleh karena itu gereja tidak boleh menghalangi orang beroleh anugerah Allah. Nah, bagaimana dengan yang belum mengaku percaya atau di CD? Karena kita ini gereja reformasi, semboyan gereja reformasi adalah Ecclesia Reformata Semper Reformanda. Gereja reformasi adalah gereja yang selalu atau senantiasa memperbaharui dirinya. Dan sejak tahun 1996, pada saat itu ada yang namanya Reformed Ecumenical Council atau REC yang bersidang. Jadi ini persekutuan gereja-gereja reform dan ekumenis di seluruh dunia yang bersidang dan kemudian memutuskan agar anak-anak dilibatkan di dalam perjamuan kudus. Dan itu kemudian disosialisasikan, dan salah satu anggotanya adalah GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah, yang GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah kemudian mulai melaksanakannya itu sejak tahun 2012. Dan GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah yang sudah 12 tahun melakukan itu, sebagian besar jemaatnya melakukan itu sudah siap. Dan beberapa waktu lalu ketika saya berkhotbah di GKI Pondok Indah pun saya disangoni 2 buku. Saya ini tadi karena saya baru dari tempat lain, bukunya ketinggalan, yaitu buku pegangan orang tua, dan yang kedua buku komik untuk anak-anak mempersiapkan perjamuan kudus. Nanti GKI Dasar akan mencoba untuk mencetaknya agar setiap orang tua dan juga anak-anak bisa mendapatkan buku pegangan itu. Lalu juga ada gereja Kristen
Jawa, ya, GKJ, Gereja Kristen Jawa, itu sudah melakukannya lebih lama, sejak tahun 2006. Dan GKSPS, Gereja Sumatera Bagian Selatan, mempraktekkan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Nah, apa dasar teologisnya dari perjamuan kudus itu? Pertama-tama, kalau kita bicara tentang perjamuan kudus, maka sebetulnya di dalam Alkitab itu tidak ada istilah perjamuan kudus. Yang ada adalah perjamuan malam yang menuju pada perjamuan Paskah. Nanti akan saya jelaskan. Tetapi kenapa anak-anak dilibatkan? Di dalam Matius 19 ayat 14, lalu Lukas 18 ayat 16, dikatakan, biarkanlah anak-anak itu, jangan menghalang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Jadi posisi anak-anak di hadapan Yesus itu sangat penting, dan bahkan orang dewasa pun harus punya mentalitas seperti anak-anak. Pada saat itu ketika anak-anak datang berkumpul, para murid menghalangi. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, biarkan mereka datang kepadaku. Dan sejak saat itu, para pengikut Yesus itu bukan hanya laki-laki, tetapi juga ada perempuan dan anak-anak. Bapak Ibu ingat waktu Tuhan Yesus diikuti oleh banyak orang, dan hari sudah mulai petang, yang 5.000 orang laki-laki itu bekalnya tidak cukup. Lalu Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Lalu kemudian siapa yang memberikan bekalnya itu? Anak kecil, anak yang punya 5 roti dan 2 ikan. Sehingga para pengikut Kristus itu bukan hanya laki-laki, tapi perempuan, anak-anak, kemanapun mereka bersama. Dan Markus 10 ayat 15, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan dapat masuk ke dalamnya. Oleh karena itu, siapapun anggota gereja berhak untuk beribadah, menerima berbagai ritus. Ritus itu adalah upacara keagamaan yang ada di gereja, termasuk perjamuan kudus, karena setiap umat Tuhan adalah sama di hadapannya. Nah, saya akan sedikit menjelaskan tentang dasar teologis. Apa dasarnya? Apakah kemudian anak-anak diikutkan ini sesuatu yang tiba-tiba? Jawabannya adalah tidak. Karena sejak di dalam Alkitab, anak-anak itu sudah diikutkan di dalam yang namanya perjamuan. Nah, perjamuan kudus sendiri itu berakar dari tradisi perjamuan Paskah. Istilah perjamuan kudus tidak ada di Alkitab, yang ada adalah perjamuan Tuhan. Sedangkan perjamuan malam terakhir sebelum Yesus disalibkan itu sesungguhnya adalah perjamuan Paskah. Jadi karena pada saat itu Yesus mengadakan perjamuan Paskah yang ada di dalam Matius 26, Markus 14, Lukas 22. Jadi akar tradisi perjamuan kudus itu kita dapat menelusurinya sampai perjamuan Paskah Yahudi yang memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Dan perayaan Paskah itu diadakan tiap tahun, yaitu pada hari ke-14 pada bulan Nisan selama 1 minggu. Pertanyaannya, apakah anak-anak diikutkan di dalam perjamuan Paskah yang ada di Perjanjian Lama? Ya. Bahkan keikutsertaan anak-anak itu bukan hanya sebagai pupuk bawang, tetapi menjadi ritus inti atau liturgi intinya. Jadi perjamuan Paskah itu terdiri dari 2 ritus, 2 upacara. Yang pertama ritus pendahuluan. Ini berdasarkan Keluaran 12 dan 13 ya Bapak Ibu. Kepala keluarga menaikkan doa pengudusan dan dilanjutkan dengan makan sayur pahit sebagai kenangan derita di Mesir. Dan setelah itu makanan Paskah disajikan, tetapi belum dimakan. Nah, ritus intinya apa? Kemudian ada seorang anak yang bertanya, apa arti semuanya ini kepada orang tuanya?
Jadi kalau perjamuan Paskah itu harus ada anaknya. Jadi karena seisi keluarga, dan itu dilakukan dalam rangka mengingat karya keselamatan Tuhan, dan anak kemudian diajari. Lalu mereka bertanya, apa arti semuanya ini? Dan kemudian kepala keluarga menjelaskan makna dan berkat yang terkandung dalam perjamuan Paskah. Bahwa ini adalah Allah yang menyelamatkan kita. Pada saat itu anak-anak Mesir mati karena tulah, tetapi karena olesan darah anak domba, anak-anak Israel diselamatkan. Dan kemudian bangsa Israel diminta untuk pergi bergegas meninggalkan Mesir. Dan menceritakan ringkasan kisah keluaran itu, lalu dilanjutkan dengan nyanyian pujian dan minum dari cawan pengucapan syukur. Jadi di dalam perjanjian lama dan dalam tradisi yang dihidupi oleh Tuhan Yesus, anak-anak boleh makan roti dan minum dari pengucapan syukur. Loh, Pak, kok di dalam Injil tidak diceritakan anak-anaknya? Ya karena Injil ditulis dalam tradisi Yahudi yang walaupun itu sudah tahu, yang ditulis hanya laki-laki. Para perempuan tidak diceritakan, anak-anak tidak diceritakan, tapi itu tetap dipraktekkan. Nah, setelah kepala keluarga mengucap syukur atas roti tidak beragi, memecah-mecahkannya dan membagikannya kepada seluruh isi rumahnya, semua makan roti tidak beragi itu bersama dengan sayur mayur pahit serta daging domba Paskah, dan diakhiri minum dari cawan berkat. Jadi di Alkitab sejak ribuan tahun yang lalu, anak-anak terlibat di dalam perjamuan Paskah. Nah, kemudian itu dimaknai secara baru oleh Tuhan Yesus. Jadi perjamuan Paskah itu diberi makna baru oleh Yesus, bukan lagi sebagai peringatan peristiwa keluaran dari Mesir, tetapi perjamuan Paskah berpusat pada karya penebusan, yaitu penebusan Tuhan Yesus di kayu salib demi kelepasan dosa manusia. Namun hal berkat kelepasan dan keselamatan dari Allah yang diberikan kepada seluruh isi keluarga, termasuk kepada anak-anak, ya, di dalam perjamuan Paskah Yahudi itu tidak pernah diubah oleh Tuhan Yesus. Pemaknaannya yang diubah, keluar dari Mesir menuju dibebaskan dari dosa oleh tubuh dan darah Kristus. Tapi praktiknya masih tetap sama. Dengan tetap dilakukannya perjamuan Tuhan dalam jemaat Kristen, caranya ya sama. Perjamuan Tuhan dalam jemaat Kristen itu memecah roti, meminum anggur. Dalam tradisi itu bolehlah disimpulkan bahwa keikutsertaan anak-anak juga ada di dalam perjamuan Tuhan atau perjamuan kudus. Jadi ini gereja mula-mula sejak akarnya itu perjanjian lama, zaman Tuhan Yesus, dan bahkan sampai zaman sesudahnya melakukan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Apa buktinya? Kalau kita bertanya apa buktinya, maka kita harus mencari bukti tertulis. Bukti tertulis itu bisa didapatkan dari catatan bapak-bapak gereja. Bapak gereja itu seperti founding fathers itu. Kalau Indonesia founding fathers-nya kan Soekarno, Hatta, Syahrir. Bapak-bapak gereja itu dulu adalah Yesus memilih para rasul, rasul memilih para murid rasul itulah yang kemudian menjadi uskup-uskup atau pemimpin-pemimpin jemaat, dan itulah yang disebut bapak-bapak gereja. Nah, catatan itu sesuatu yang sudah dilakukan secara rutin, berulang-ulang, itu tidak banyak yang menulis. Saya bayangkan zaman sekarang pun tidak ada pendeta yang menulis tentang pengalamannya melakukan perjamuan kudus, ya kan? Tapi ternyata masih ditemukan catatan dari Bapak Gereja Clement dari Alexandria, itu tahun 150 sampai 210. Ya. Clement Alexandria itu mengistilahkan baptisan sebagai regeneration.
Nah, intinya dia mengatakan pada saat itu anak-anak dibaptis. Setelah anak-anak dibaptis, mereka boleh untuk mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Ya, mereka itu menerima anugerah yang diikatkan pada material yang melekat pada apa? Istilahnya Clement adalah sacred food atau roti yang kudus itu. Lalu Cyprianus di tahun 250-an itu bishop dari Kartago itu memberikan roti dan cawan Tuhan ke bibir anak-anak kecil yang orang tuanya menterlantarkan anak-anaknya. Jadi ceritanya ada orang-orang tua Kristen yang kemudian hidupnya itu tidak benar. Dikatakan mereka seperti orang murtad sehingga anak-anaknya itu tidak dibawa ke gereja. Dan Cyprianus kemudian memanggil anak-anak itu dan memberikan roti dan anggur pada saat itu supaya iman anak-anak itu terpelihara. Dan yang kemudian sangat berpengaruh adalah, kalau tadi kan pribadi-pribadi, nah ini konstitusi apostolik. Kalau kita sudah bicara konstitusi, itu seperti Undang-Undang Dasar 1945, berlaku seluruh Indonesia. Nah, konstitusi apostolik itu juga berlaku bagi seluruh gereja di dunia pada saat itu. Yang mengatakan demikian, ini menarik sekali. Dikatakan, biarkanlah uskup mengambil bagian ketika bicara tentang perjamuan kudus. Lalu para presbiter itu kalau sekarang penantua, diakon dulu kalau GKI itu ada penatua dan diakon, sekarang jadi satu majelis jemaat. Dan subdiakon ini sama dengan para badan pelayanan dan para pembaca, para penyanyi, orang-orang yang menjadi rahib, karena pada saat itu ada orang-orang Kristen yang nyepi untuk mencari kehendak Tuhan, menulis ulang kitab-kitab, hidupnya dengan berdoa. Para wanita, para perawan, para janda, dan kemudian anak-anak, dan kemudian semua orang percaya, ya, secara berurutan dengan penuh hormat dan takut, penghormatan dan ketakutan yang saleh tanpa keributan, itu mengambil roti atau menerima roti dan anggur. Jadi anak-anak di dalam konstitusi apostolik di abad keempat itu sudah mendapatkan kesempatan perjamuan kudus. Jadi sejak perjanjian lama pada zaman Yesus sampai pada konstitusi apostolik, semua orang mendapat bagian di dalam perjamuan kudus. Dan salah satu teolog atau bapak gereja yang berpengaruh, dialah yang mempengaruhi Aquinas, yang mempengaruhi Calvin, ya, Agustinus, yang mempengaruhi gereja Roma Katolik. Agustinus itu pernah mengatakan begini, ya, mereka adalah bayi-bayi, namun mereka menerima sakramen Tuhan Yesus Kristus. Ya. Mereka adalah bayi-bayi, tetapi mereka saling berbagi di meja perjamuan dalam rangka mendapatkan hidup untuk diri mereka. Ini yang nulis Agustinus. Agustinus itu menjadi bapak doktrin. Kalau kita ngomong keselamatan itu karena anugerah, iman itu karena Roh Kudus, kita sejak semula sudah dipilih oleh Tuhan, itu yang merumuskan itu Agustinus. Yang merangkumkan dari surat-surat Paulus dirumuskan. Agustinus pun melibatkan anak-anak, ya. Dan kemudian mulai dari sekarang sampai selanjutnya, ya, dan bahkan anak-anak itu mendapat bagian
dari tubuh Kristus, sebab Kristus memberikan tubuhnya bagi seluruh dunia. Oleh karena itu, mereka yang tidak makan tubuh dan minum darah, mereka digambarkan sebagai orang-orang yang tidak mendapat bagian dari kehidupan. Nah, dari sini kita melihat bahwa ternyata dalam tradisi gereja, perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak itu bukan sesuatu yang baru. Malah perjamuan kudus yang melarang anak-anak itu adalah hal yang baru. Karena apa? Selama 1200 tahun, jadi sejak zaman Tuhan Yesus sampai 1215, semua anak-anak itu dilibatkan di dalam perjamuan kudus. Kapan mulai tidak diberlakukan? Pada saat itu ceritanya ada perebutan kekuasaan gereja. Itulah yang disebut dengan skisma, karena pada saat itu ada gereja yang berpusat di Konstantinopel, gereja yang berpusat di Roma, gereja yang berpusat di Yunani. Maka jadilah perpecahan yang namanya gereja timur dan gereja barat, dan gereja barat itu adalah gereja Katolik Roma. Dan gereja Katolik Roma itu tidak memberlakukan perjamuan kudus bagi anak-anak sejak sidang sinode atau muktamar Lateran atau konsili Lateran yang keempat tahun 1215. Apa pertimbangannya? Karena pada saat itu gereja Katolik itu menyusun satu doktrin, namanya doktrin transsubstansial. Apa itu? Ajaran yang mengatakan bahwa ketika roti itu dimakan masuk ke dalam tubuh, substansinya berubah menjadi tubuh Kristus. Ketika anggur itu diminum, substansinya berubah menjadi darah Kristus. Nah, itu harus dimengerti. Yang tidak mengerti tidak boleh ikut perjamuan kudus. Jadi kalau kita, menurut Bapak Ibu, kalau kita makan anggur, makan roti dan minum anggur setelah masuk ke tubuh, rotinya jadi apa? Ya tetap roti. Anggurnya jadi apa? Ya tetap anggur. Roti itu menyatu dengan tubuh kita, anggur itu menyatu dengan tubuh kita. Doktrin transubstansi ini tidak disetujui oleh Reformasi. Oleh Calvin tidak disetujui karena apa? Yaitu roti ya tetaplah roti, anggur ya tetaplah anggur. Itu adalah simbol. Tapi nampaknya Calvin tidak merevisi doktrin transubstansi. Karena setelah ada doktrin transubstansi itu dibuat aturan, berarti yang ikut ekaristi, yang ikut komuni adalah orang-orang yang sudah yang namanya punya usia akal budi. Dan pada saat itu usia akal budi itu ditentukan umur berapa? Umur 16 tahun pada saat itu. Karena apa? Dianggap itu sudah dewasa, sudah bisa mengaku percaya sendiri. Tapi kemudian karena tradisi anak-anak itu kan masih sudah ribuan tahun ya, masih terus berjalan. Nah, karena terus berjalan 200 tahun kemudian, Gereja Katolik Roma membuat sidang sinode lagi yang mengatakan kalau anak-anak itu perjamuan kudus, mereka tertutup. Karena apa? Supaya tertib kan? Semua taat. Karena sudah ribuan tahun anak-anak ikut, ternyata doktrin itu tidak dipraktekkan, semua ikut, maka ada di Konsili Trente 200 tahun setelah Konsili Lateran ini dikatakan tertutuklah anak-anak yang mengikuti perjamuan kudus karena mereka sama dengan meremehkan tubuh dan darah Kristus. Nah, itu diputuskan oleh Gereja Katolik Roma. Sementara gereja yang lain di seluruh dunia yang tidak berubah. Karena Konsili Lateran itu hanya di Katolik Roma. Gereja di Mesir, di Turki, di Ethiopia, di Rusia, di Yunani, ya tetap perjamuan kudus itu melibatkan anak-anak, tidak pernah ada doktrin transubstansi. Dan tapi Gereja Katolik pun sudah mengubah. Tahun 1900
1910 Paus Pius yang ke-10 itu mendiskon usia akal budi yang dari tadinya 16 dikatakan ya sudah karena perkembangan zaman dan anugerah Allah itu harus diberikan kepada semua. Sekarang usia akal budi itu setidak-tidaknya 7 tahun kurang lebih, di korting 10 tahun gitu. Itu 1910. Jadi kalau saudara-saudara ke gereja Katolik sekarang, anak-anak yang umur 7 tahun yang sudah ikut yang namanya katekumen komuni, mereka ikut. Jadi anak-anak kecil-kecil itu yang SD 7 tahun berarti kan SD sudah ikut. Karena apa? Sudah ikut katekumen komuni. Itu sejak kapan? Sejak 1910. Tapi gereja Protestan yang protes terhadap Katolik ternyata masih dipengaruhi karena itu warisan kan. Mereka hanya memfokuskan pada sola gratia, sola scriptura, sola fide, sola soteria dan seterusnya. Itu kelewat ini soal ekaristi, kelewat soal perjamuan kudus. Nah kemudian dalam perkembangannya dan bahkan Martin Luther pun melarang nggak Martin Luther nggak melarang. Jadi suatu saat ada suatu keluarga ya, yang melaksanakan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak, lalu dilaporkan kepada Martin Luther dan Martin Luther berkata begini, keluarga itu kalau menganggap bahwa anak-anak diselamatkan karena perjamuan kudus, mereka salah. Tetapi jika mereka tetap melakukannya, biarkanlah mereka melakukannya. Jadi Martin Luther tidak menentang. Nah, kemudian dewan-dewan gereja di dunia, ya termasuk REC, yang kemudian menjadi WCRC, itu melihat bahwa kita ini tidak konsisten di dalam hal sakramen. Gereja Protestan menerima sakramen baptisan anak. Anak-anak boleh ikut dibaptis. Kalau gereja baptis kan nggak boleh ya. Ada yang dari gereja baptis kan kalau belum membuat keputusan sendiri tidak boleh dibaptis. Gereja Pentakosta juga tidak boleh kan. Tapi gereja Protestan itu selama sejak gereja purba melakukan, tapi nggak konsisten. Anak-anak boleh dibaptis. Kenapa anak-anak tidak boleh melakukan perjamuan kudus, mengambil bagian dalam perjamuan kudus? Seharusnya kalau baptis anak itu diikatkan kepada orang tua, perjamuan kudus itu juga harus diikatkan dengan orang tua. Nah, kemudian dalam perkembangannya merujuk kepada gereja secara internasional ya, bukan hanya gereja Katolik, dan gereja secara internasional, gereja Ortodoks, gereja Timur itu sudah melakukannya sampai saat ini. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat keputusan untuk mengembalikan hak anak di dalam perjamuan kudus. Apalagi sekarang ini kan musimnya gereja ramah anak. Gereja ramah anak, anak-anaknya tak boleh ikut perjamuan kudus. Itu namanya tidak ramah anak. Apalagi tidak ada satu ayat pun yang dilanggar di dalam Alkitab, dan bahkan ada ayat-ayat yang mengatakan biarlah anak-anak datang kepadaku. Ada ayat di dalam Alkitab yang menunjukkan bahwa anak-anak memainkan peran penting di dalam perjamuan Paskah. Maka GKI Dharma Satelit sejak 2 tahun yang lalu mengadakan studi yang disebut kajian dan refleksi teologi tentang perjamuan kudus. Ini sampai 2 kali sosialisasi dan ditetapkan pada persidangan majelis jemaat di bulan Juli tahun lalu bahwa pada Oktober 2024 akan dilaksanakan perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak. Dan para guru sekolah minggu dan para orang tua punya tugas. Tugasnya adalah
mengajarkan 8 pokok ajaran. Jadi ini semacam katekisasi. Pak, kalau anaknya masih bayi, masa ngerti? Itu seperti begini. Anak yang masih bayi, kita suapi, itu tidak tahu makanan enak, tidak enak. Ya kan? Anak bayi itu nggak bisa milih menu. Oh, saya mau rawon, mau sop buntut, ya nggak bisa. Tetap orang tuanya, dan orang tuanya yang mau mengikutkan anaknya tetap harus mendoakan, membacakan. Itu ini karena perjamuan itu bukan soal rasio. Karena apa? Ada penelitian bahkan anak-anak yang sejak di dalam kandungan sering didoakan, diajak bicara, diperdengarkan musik, itu punya daya respon yang baik. Jadi orang tua dan guru sekolah minggu akan mengajarkan 8 materi ini. Yang pertama, nanti materinya akan kami bagikan. Kita mungkin akan launching bulan Agustus ya di proses ini, yaitu Allah mencipta segala sesuatu. Tujuannya anak mengerti bagaimana Allah itu menciptakan semuanya dalam kebaikan. Lalu dosa, anak menghayati tentang hidup yang taat pada kehendak Tuhan. Tentang ajaran mengenai Yesus Juru Selamat. Jadi cerita sekolah minggu kita mulai dari Agustus sampai September nanti tentang ini. Jadi kalau orang tuanya, wah Pak, aku gak iso ngajar anakku ya Pak, cukup mengatakan Dek atau Ni atau Yo, nanti bulan Oktober kamu akan ikut perjamuan kudus. Apa itu Pak Ma? Makanya kamu setiap minggu harus ikut sekolah minggu, karena guru sekolah minggu akan mempersiapkan kamu mengikuti itu. Ya, jadi guru sekolah minggu akan mempersiapkan tentang Yesus itu Juru Selamat. Anak mengerti bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan dunia dari kehancuran dan kebinasaan. Karya Yesus, anak mengerti karya keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus pada hidupnya. Kesengsaraan dan kematian Yesus, anak mengerti kisah sengsara dan kematian Yesus sebagai karya penyelamatan. Yesus yang menang, anak memahami karya kemenangan dalam kebangkitan Yesus. Karya Roh Kudus, anak mengerti dan menghayati kuasa Roh Kudus yang menolong dan memberkati. Dan nanti termasuk akan diajari praktek sakramen itu bagaimana, mengerti menghayati sakramen yang mereka terima. Karena anak-anak belum punya bayangan. Jadi nanti akan ada simulasi di minggu ke-8 sejak Agustus. Anak-anak akan diajari untuk bagaimana makan roti dan minum anggur itu. Tidak boleh dengan main-main, tetapi harus sambil berdoa. Khidmat khusyuk. Nah, kalau anak yang masih bayi bagaimana? Kalau untuk anak yang masih bayi banget, kan belum bisa kan makan roti, cukup dioleskan. Artinya kalau orang tuanya, ini tergantung orang tuanya, kalau orang tuanya ingin melibatkan anaknya di dalam perjamuan kudus itu boleh. Jadi cukup diambil, dioleskan. Sisa anggurnya gimana? Ya diminum orang tuanya, ya dioleskan. Tapi bagaimana kalau ada orang tua yang tidak mau ikut perjamuan kudus, tidak mau anaknya ikut? Tidak apa-apa, tidak dipaksa. Karena apa? Perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak ini harus datang dari inisiatif orang tua. Kan sama seperti baptis. Baptis kan atas inisiatif orang tua. Orang tua mengikutkan dalam perjanjian keselamatan. Kalau misalnya secara batin, waduh aku merasa belum siap ya, ya sudah, nggak apa-apa. Tapi kalau kemudian anaknya, yang lain minum aku enggak, berarti orang tua harus mulai bergumul. Kapan anak-anak ini dilibatkan? Maka pekerjaan rahmat itu mesti kelihatan dan mesti dirayakan. Dan jika gereja adalah tanda rahmat, maka gereja mesti punya sesuatu untuk dirayakan dan dapat dilihat oleh semua orang bahwa inilah pekerjaan Allah. Dan kita meyakini bahwa sakramen adalah tanda rahmat. Kalau rapat itu tanda rahmat enggak? Rapat-rapat GKI itu tanda rahmat enggak? Enggak. Itu pekerjaan manusia itu. Pernah ada saat di mana gereja tidak mengenal rapat.
tidak menyusun program kerja atau laporan keuangan di akhir tahun. Pernah gereja tidak melakukan itu. Tapi gereja dari awal telah merayakan kebangkitan Kristus dalam ibadah-ibadahnya. Gereja dari awal telah membaptiskan mereka yang percaya pada Kristus yang mati. Gereja dari awal sudah berkumpul dan memecahkan roti bergiliran di rumah masing-masing dalam Kisah Rasul pasal 4, kehidupan jemaat perdana itu. Dan itulah pekerjaan Allah. Jadi sakramen bukan program majelis jemaat, keliru. Itu programnya Allah, itu pekerjaannya Allah. Majelis jemaat cuma dipercayai oleh Allah untuk menyelenggarakannya. Tapi sakramen itu adalah pekerjaan Allah. Lakukanlah ini sebagai peringatan atas Allah. Jadi oleh karena Allah memerintahkan Kristus, Sang Kepala Gereja memerintahkan kita melakukan itu, maka ini pekerjaan Kristus. Dan oleh karena pekerjaan Kristus, ini rahmat yang diberikan oleh Kristus melalui gereja kepada dunia. Saya akan skip beberapa slide oleh karena akan menjadi repetisi pengulangan saja dari apa yang tadi dikatakan Pendeta Andri. Next. Ya, ini foto yang ya, ini tadi juga ada ya, foto dalam slide Pendeta Andri tentang gereja-gereja di berbagai belahan dunia yang melayanikan perjamuan kudus bagi anak-anak. Lanjut. Terus, next. Jadi ini fontnya terlalu kecil, tapi untunglah terlalu kecil sehingga karena saya yakin Anda tidak membacanya, saya punya alasan untuk melewatkannya. Ini hanya kutipan-kutipan dari 2 tulisan Pendeta GKI, Pendeta Robert Setio, menulis 20 tahun yang lalu tentang perjamuan kudus anak. Lalu 10 tahun yang lalu Pendeta Yuas menulis juga tentang perjamuan kudus anak. Saya sudah mengirimkan beberapa teks ke Pak Kim, nanti bisa di-share ke teman-teman. Next. Lanjut. Kembali lagi ke slide yang ini. Saya ini pertanyaan penting ya. Jika Paido Komunion dapat dilayangkan karena ada dasar biblis, dasar teologis historisnya, lalu mengapa ada larangan bagi kita untuk menyelenggarakannya? Kenapa kok ada larangan untuk kita menyelenggarakan perjamuan kudus bagi anak-anak atau yang melibatkan anak-anak? Ada yang tahu nggak alasannya apa? Tadi Pak Pendeta tadi sudah menjelaskan mengapa ada larangan itu. Sejak Konsili Lateran yang keempat, ketika doktrin transubstansiasi ini sudah mulai masuk masalah teologis. Materi teologis adalah materi yang paling efektif untuk menidurkan jemaat. Ada yang pernah dengar istilah transubstansi? Transubstansi, perubahan substansi. Roti, ya roti kan ya substansinya roti ya, tepung, nama kimiawinya tepung apa ya? Ya seperti itu. Tentu juga ada kandungan air, gula dan macam-macam lagi yang lain. Tetapi dalam teologi Konsili Lateran yang keempat, roti yang adalah simbol tubuh Kristus berubah menjadi sungguh-sungguh secara harafiah tubuh Kristus. Mengerikan ya, karena makan daging Kristus harafiah. Soal saudara percaya atau tidak itu sudah soal lain, tapi ajaran gereja dalam Konsili Lateran keempat mengatakan hal itu. Begitu juga dengan anggur, mengalami transubstansi, berubah menjadi sungguh-sungguh harafiah darah Kristus. Kalau dilihat dari sisi itu tidak terlalu jauh perbedaan antara orang Kristen dan Dracula sebenarnya. Ya kan? Mengerikan sebenarnya. Tapi gereja reformasi menolak penafsiran harafiah terhadap roti dan anggur. Maka mereka menolak doktrin transubstansi. Tetapi yang aneh adalah Calvin, terutama ini yang paling bertanggung jawab,
Calvin menolak doktrin transubstansi, menolak perubahan hakikat. Roti berubah menjadi tubuh Kristus, anggur berubah menjadi darah Kristus, tapi dia mempertahankan konsekuensi atau logika di balik doktrin transubstansi itu tadi. Dalam soal delivery, distribusi, menyampaikan roti dan anggur itu kepada jemaat. Jadi oleh karena ini tubuh Kristus yang asli, yang tidak berbeda dengan tubuh Kristus yang pernah hidup 2000 tahun yang lalu di Palestina, maka tidak boleh sembarangan untuk memperlakukannya. Tadi Pak Andri sudah sempat ngomong soal akal budi, teori akal budi. Orang yang punya pemahaman yang matang secara mental dan intelektual untuk memahami betapa seriusnya tubuh Kristus, roti yang berubah menjadi tubuh Kristus itu adalah orang dewasa. Bagaimana dengan anak-anak? Kita tidak bisa dengan aman memastikan bahwa mereka menaruh hormat pada tubuh Kristus. Walaupun dikotbahi itu belum tentu mereka paham, dan kemungkinan besar mereka tidak paham, dan kemungkinan besar mereka juga tidak peduli. Yang mereka peduli pokoknya ada roti di tangan itu. Perjamuan kudus terakhir, distribusi roti dan anggur terlalu lama. Anak-anak sudah mulai gelisah. Nah, saya akan menyebut soal teknisnya ini. Anak-anak gelisah dan sudah beberapa kali kejadian. Seperti perjamuan kudus yang terakhir itu, salah satu anak sudah gelisah dan tidak sabar, lalu dia makan terlebih dahulu roti itu, lalu kemudian minum jus anggurnya. Kami menyediakan jus anggur untuk anak-anak. Lalu ketika semua sudah terdiskusi, penatua kembali ke tempat duduk, saya yang melayangkan perjamuan bertanya, apakah ada yang belum mendapatkan bagiannya? Silakan mengangkat tangan. Anak itu mengangkat tangannya begini. Beri dia roti. Ya, itu salah satu resiko yang menyenangkan. Berulang-ulang kali terjadi seperti itu. Tetapi nanti kita bisa diskusikan bagaimana menyikapi hal itu. Yang paling penting adalah bahwa Calvin tidak konsisten. Dia menolak doktrin transubstansi, tapi dia menerima konsekuensi logis dari doktrin transubstansi itu, bahwa anak-anak mesti dicurigai bahwa mereka tidak punya kemampuan untuk menghormati tubuh Kristus, dan karena itu disingkirkan secara efektif. Sebenarnya tidak langsung anak-anak disingkirkan dalam Konsil Lateran, butuh 300 tahun sesudah itu barulah secara efektif anak-anak disingkirkan dalam meja perjamuan. Dan di kebaktian kita ada satu konsekuensi juga menurut saya yang perlu saudara pertimbangkan jika saudara telah memutuskan untuk melayankan persembahan kudus pada tanggal, bulan, dan tahun tertentu, yaitu bahwa kesadaran tentang hak anak-anak mengikuti persembahan kudus mestinya bukan hanya diberikan dalam sakramen perjamuan, tapi juga bahwa sakramen perjamuan kudus dilayankan dalam kebaktian minggu. Betul ya? Kalau bagi jemaat dalam kebaktian minggu, itu berarti anak-anak punya hak untuk hadir dalam kebaktian minggu sedari awal. Dengan kata lain, saudara, kebaktian minggu kita yang kita sebut dengan kebaktian umum seharusnya memang sungguh-sungguh umum, intergenerasional maksud saya. Kebaktian umum seharusnya adalah kebaktian intergenerasional. Tapi selama ini kebaktian umum kita ini orang umum. Karena ketika masuk pintu gereja, papa mama berpisah dengan anak-anak. Orang dewasa masuk ke ruang ibadah, lalu mereka masuk ke kelas sekolah minggu masing-masing. Tapi kita menyebut kebaktian minggu yang dihadiri orang dewasa sebagai kebaktian umum. Kan orang umum itu kurang umum karena faktor usia yang lain,
tidak adil di sana. Anak-anak, lalu kemudian bertambah remaja, lalu ditambah lagi pemuda. Orang berpikir bahwa sekolah minggu itu sudah sedari ketika gereja berdiri. Tapi itu tidak benar. Sekolah minggu itu usianya baru 200 tahun. Ketika Robert Rees, itu seorang pemilik surat kabar di Inggris, concern dengan kondisi buruh anak di kotanya. Lalu dia tahu bahwa buruh anak itu tidak bisa baca, tidak bisa tulis, tidak bisa menghitung. Maka satu-satunya hari libur bagi anak-anak itu adalah hari Minggu ketika mereka pergi ke gereja untuk beribadah. Robert Rees minta kepada pendetanya agar diizinkan ketika ibadah usai, gedung gereja dipakai untuk sekolah minggu. Dan yang dimaksud betul-betul adalah sekolah. Beda dengan yang sekarang. Sekolah minggunya Robert Rees itu anak-anak itu diajari bukan pendidikan agama, diajari matematika, diajari membaca alfabet dan merangkai kata, membuat kalimat, membuat paragraf, diajari menghitung. Jadi memang betul-betul sekolah. Memang sudah ada sekolah, tapi tidak terjangkau oleh guru-guru anak itu. Hanya untuk yang the have not, yang nggak bisa punya akses terhadap pendidikan. Robert Rees lah melalui sekolah minggu mempelopori pendirian sekolah publik yang kemudian diadopsi oleh pemerintah. Dan ketika kemudian pemerintah di Inggris sudah mendirikan sekolah-sekolah negeri di berbagai penjuru kerajaan Inggris, ya sekolah minggu gereja tidak lagi relevan karena sekolah negeri juga mengajarkan mata pelajaran sama. Maka berubahlah materinya menjadi pelajaran agama. Tadinya nggak kayak gitu. Dan mulai muncul kesadaran bahwa anak-anak perlu sesi khusus pengajaran yang sesuai dengan akal budi mereka. Karena mereka nggak mungkin bisa memahami khotbah dalam kebaktian umum, kebaktian minggu ini. Lalu dipisahkanlah. Dan itu selaras juga dengan pendirian sebuah disiplin ilmu yang baru dalam dunia psikologi, yaitu psikologi perkembangan. Orang mulai sadar ada yang namanya psikologi perkembangan anak, ada psikologi perkembangan remaja, dan seterusnya. Maka kesadaran akan integritas anak sebagai sebuah individu yang perlu diadres secara khusus dengan layanan khusus membuat gereja kemudian memutuskan mendirikan sekolah minggu yang secara efektif memisahkan mereka dari orang tuanya pada waktu kebaktian umum di hari Minggu itu. Ceritanya kayak begitu. Kebaktian kategorial adalah konsekuensi dari dilarangnya anak dalam perjamuan kudus. Inti saya sebagai berikut, Bapak Ibu. Mengundang anak dalam perjamuan kudus adalah baik dan benar secara teologis. Namun masih koma. Yang harus dikejar adalah bahwa mereka berhak atas kebaktian umum itu. Betul bahwa ada komplikasi yang lain dan keraguan. Apakah mereka bisa memahami khotbah? Pertanyaan kita itu adalah pertanyaan purba dari para penyelenggara Konsili Lateran keempat, bahwa ibadah mengandaikan adanya akal budi, mempersyaratkan sesuatu dari kita supaya kita layak untuk mengikutinya. Pikiran itu sebenarnya problematis karena menganggap bahwa kita harus punya sesuatu agar kita dapat dinyatakan layak hadir dalam kebaktian. Kebaktian bukan lagi undangan dari Tuhan, tapi program dari majelis jemaat yang dipersyarati ini dan itu. Kebaktian bukan lagi sebuah pesta
di mana Tuhan sebagai sang pemilik pesta membuka pintu kepada siapa saja. Undang mereka yang ada di jalan raya. Rumahku harus penuh. Tuhan pernah mengatakan begitu. Dia tidak ingin ditolak. Tamu-tamu yang menolak undangannya tidak akan diundang, justru yang tidak diundang oleh Dia. Anak-anak yang selama ribuan tahun tidak, atau ratusan tahun tidak diundang oleh gereja pasca Konsili Lateran keempat, ini harusnya dibukakan pintu lebar-lebar agar mereka ikut dalam pesta yang diselenggarakan Tuhan buat mereka, karena kebaktian minggu memang adalah kebaktian intergenerasional. Seperti itu. Itu yang harus dikejar. Kebaktian minggu itu adalah kebaktian keluarga. Tentu ada kebutuhan-kebutuhan anak yang tetap harus diadres, bahwa mereka punya kebutuhan khusus untuk mendapatkan pelajaran kitab suci sesuai dengan pemahaman atau pengertian mereka. Ya, itu betul. Saya tidak menolak itu, dan gereja harus mengakomodasi kepentingan itu. Tapi mari kita mengakomodasi kebutuhan khusus, kebutuhan kategori itu tanpa mengaborsi hal-hal prinsip yang membuat gereja menjadi gereja, yaitu bahwa kebaktian umum atau kebaktian minggu adalah kebaktian internasional, kebaktian keluarga, kebaktian bagi semua, karena itu pesta yang diselenggarakan oleh Tuhan. Dan di tengah-tengah pesta itu kita merayakan tubuh Kristus, dan anak-anak sudah hadir sejak dari awal. Di GKI Sidoarjo kami punya 3 kali kebaktian umum, pukul 6 pagi, pukul 8.30 dan pukul 17 sore. Nah, kami memutuskan bahwa kebaktian umum pukul 8.30 adalah kebaktian intergenerasional. Jadi kami mengundang orang tua untuk mengajak anak-anaknya dalam kebaktian umum tersebut pukul 8.30. Kalau boleh pakai istilah teman-teman dari gereja-gereja mega church, itu prime time. Nah, GKI Sidoarjo padat walaupun nggak ada perjamuan kudus, karena anak-anak ikut. Apakah mereka tertib? Ya tentu, namanya anak-anak, ada yang tertib, ada yang tidak. Tapi nggak apa-apa. Kita mengedukasi orang tua, kita juga mengedukasi anak-anak. Jadi kebaktian umum bukanlah bukanlah sebuah upacara, melainkan pesta. Namanya pesta ya rame. Kalau upacara memang tidak boleh rame, harus tertib, gesturnya seragam. Tetapi karena kebaktian umum dihayati sebagai sebuah pesta, rame itu aja. Tapi bagaimana mengedukasi, dan itu tugas gereja, agar jemaat rame, tapi rame yang liturgis. Artinya ketika menyanyi, menyanyilah keras-keras. Ketika berdoa, berdoalah keras-keras. Berdoa itu dalam pengertian sungguh-sungguh berdoa. Semenjak yang mengeluarkan suara diwakili oleh pendeta misalnya, atau penatua misalnya, mengambil bagian aktif dalam peran-peran liturgis. Pada waktu Hari Anak Nasional, bukan hanya sekali tapi beberapa kali, kami telah memilih anak-anak untuk menjadi liturgus. Mereka bertugas sejak dari depan sebagai usher, menyambut tamu. Lucu sekali, orang-orang besar, orang dewasa disambut oleh tangan-tangan kecil. Selamat pagi Om, selamat pagi Opa. Menarik sekali. Lalu kemudian ada yang menjadi kantorum, pemandu pujian. Ada yang jadi lektor, membaca kitab suci. Ada yang jadi pemazmur, menyanyikan mazmur. Saya punya rencana, belum kesampaian sampai sekarang, tapi saya bertekad untuk melakukannya pada waktu Hari Anak Nasional terdekat. Saya akan minta salah satu anak untuk berkhotbah bersama-sama dengan kami para pendeta. Khotbah tandem. Kami pernah khotbah tandem dengan dokter, pernah khotbah tandem dengan guru ketika Hari Pendidikan Nasional. Kenapa tidak? Anak diundang ikut khotbah, dipersiapkan jauh-jauh hari. Nanti ngomong kayak begini ya, bisa. Beri kesempatan
kesempatan bagi mereka, karena ini juga pesta mereka, milik mereka. Dan ternyata menarik, anak mengambil bagian aktif, mereka partisipan yang gigih, latihan mereka datang semua, tidak ada yang mengeluh, mereka malah meminta datang lebih awal, tidak ada yang malu, grogi. Kalau malu, grogi itu ternyata urusannya orang dewasa. Tapi anak-anak itu nggak ada yang malu tuh. Anak-anak kecil terutama, pemberani semua. Tapi justru mengharukan dan mendatangkan sebuah energi besar dari jemaat melihat bahwa Tuhan bisa berkarya melalui tubuh-tubuh mungil, tubuh-tubuh kecil ini. Apa yang dilakukan ketika saat perjamuan kudus tiba? Biasanya kami membacakan sensura morum bukan hanya dalam kebaktian minggu, tapi juga di kebaktian rumah tangga. Para penatua disebar dan memimpin sensura morum. Lalu kemudian di akhir atau di ujung sensura morum mereka mesti membacakan daftar nama. Jika ada anak hadir dalam kebaktian rumah tangga itu, dia bisa ditanya langsung. Jika anak tidak hadir, orang tuanya bisa ditanya, apakah Bapak Ibu bersedia membawa putra putri Bapak Ibu untuk ikut dalam perjamuan? Apakah semua orang tua di Jemaat GKI Sidoarjo mau mengajak putra putrinya untuk ikut perjamuan kudus? Tidak semua. Ada yang belum siap secara teologis, mereka mungkin belum mendapatkan bahan-bahan pembinaan ini, atau mungkin sudah mendapatkan tapi masih ragu-ragu. Keyakinan yang lama bahwa perjamuan kudus hanya untuk orang yang berakal budi masih kuat bercokol, tidak apa-apa. Karena keputusan Majelis Jemaat GKI Sidoarjo adalah pihak yang bertanggung jawab untuk membukakan akses perjamuan kudus bagi anak-anak, bukanlah majelis jemaat, melainkan orang tua. Dasarnya apa? Kira-kira dasarnya apa? Sama seperti baptisan kudus. Kalau anak-anak masih baby, masih kecil, mereka tidak mungkin minta atau berinisiatif mendaftarkan diri untuk ikut baptisan. Orang tuanya kan. Dan dalam tata gereja kita, dalam tata laksana juga dikatakan dengan jelas berdasarkan pengakuan percaya orang tua atau wali. Jadi itu bisa diadopsi sebagai dasar bahwa orang tua lah yang membukakan akses bagi anak, bukan hanya untuk pelayanan baptisan kudus, tapi juga untuk perjamuan kudus. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu, siapa yang pertama-tama harus diyakinkan tentang perjamuan kudus yang melibatkan anak-anak ini? Orang tua. Betul. Orang tua. Bukan penatua, bukan guru sekolah minggu, melainkan orang tua. Jika kita semua sudah yakin, pendeta yakin, penatua yakin, guru sekolah minggu yakin, tapi tidak ada orang tua yang yakin, ya nggak bisa tuh kita merayakan Paido Komunion. Nggak bisa. Orang tua adalah pihak terpenting yang mengambil keputusan teologis untuk membukakan akses sakramen bagi anak-anaknya, atau akses bagi anak-anaknya untuk mendapatkan sakramen itu. Itu yang penting. Jadi perlu ada sesi, dan mungkin juga sudah saudara lakukan sebuah sesi pembinaan bagi orang tua. Kami menggunakan, bisakah ditampilkan komik yang saya kirimkan tadi? Nah, GKI Pondok Indah itu bagian dari Sinode Wilayah GKI Sinode Wilayah Jateng, membuat sebuah bahan pembinaan bagi orang tua dan anak-anaknya dalam bentuk komik seperti ini. Nah, ini menarik. Bentuk komik ini tentu dirancang sedemikian rupa dalam rangka untuk menarik perhatian anak-anak, tapi juga untuk orang tua. Penjelasannya mudah dipahami, sehingga orang tua
bukan hanya dihimbau untuk membaca, tapi sudah membaca, mengajarkan kepada anak-anak apa arti dari perjamuan kudus. Mengapa Tuhan mati bagi dunia? Mengapa Ia memerintahkan kita untuk merayakan kematian dan kebangkitannya itu melalui sebuah ritus yang disebut perjamuan kudus. Pertanyaan-pertanyaan penting itu dijawab dalam komik ini. Jadi kami men-share komik ini untuk dibagikan kepada orang tua, dan kami minta orang tua untuk menceritakannya kepada anak-anak. Lalu guru sekolah minggu dalam sesi pertemuan berikutnya bertanya kepada para orang tua, bagaimana, apakah sudah dilakukan, apakah orang tua paham tentang isi buku ini, dan apakah mereka juga sudah menyampaikannya atau menceritakannya kepada anak-anak. Mayoritas, tentu tidak semua, tapi mayoritas mengkonfirm, ya, kami tertolong banyak oleh bahan ini. Saya juga berharap bahan ini bisa berguna untuk Bapak Ibu, terutama untuk para parent ya, untuk keluarga-keluarga yang punya peran penting dalam bukan hanya kebaktian umum kita, tapi juga dalam pelayanan perjamuan kudus. Hal terakhir saya rasa, kembali ke bahan PPT tadi. Next. Betul, ini sudah mengatakan hal ini. Nah, konfesi. Paido Komunion bukan hanya mesti punya rujukan alkitabiah dan historis, tapi juga mesti dicangkarkan pada teologi induk GKI. GKI punya yang namanya teologi induk, sebuah rumpun pernyataan-pernyataan teologis yang darinya diturunkan tata gereja GKI dan tata laksananya, lalu kemudian pedoman-pedoman pengajaran, liturgi GKI, buku katekisasi GKI, nyanyian-nyanyian GKI, semuanya berindukkan pada yang namanya konfesi. Jadi konfesi GKI ini sangat penting karena ini mengungkapkan pengakuan iman GKI. Apa bedanya dengan pengakuan iman Rasuli, pengakuan iman Nisia Konstantinopel, pengakuan iman Athanasius? 3 rumus pengakuan itu adalah pengakuan iman universal yang kita share dengan gereja-gereja dunia, gereja-gereja besar. Tapi kita butuh pengakuan iman yang partikular, yang berlaku untuk GKI tapi tidak untuk gereja lain. Namun pengakuan iman partikular ini penting untuk menegaskan siapa kita sebagai GKI, bukan hanya sebagai gereja, tapi sebagai GKI. Dan pada alinea ke-10 dalam konfesi itu yang berada dalam klaster Yesus Kristus, karena konfesi ini dibagi dalam struktur Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya pada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, alinea 10 ini berada dalam klaster Yesus Kristus. Kristus yang mengampuni orang berdosa, memanggilnya bertobat, mengasihi semua orang tanpa diskriminasi, menegakkan keadilan dan perdamaian tanpa kekerasan, memberkati setiap pribadi, keluarga, dan anak-anak. Pertanyaan, anak-anak masuk dalam keluarga enggak? Masuk kan seharusnya. Tapi kenapa kok mereka disebut lagi secara eksplisit? Nah, tadi Pendeta Andri juga mengutip ayat ini sebagai dasar bagi pelayanan Paido Komunion. Kalau kita lihat bagian penjelasan dari alinea 10 ini, next. Arti dari memberkati anak-anak adalah Yesus memperlihatkan bahwa anak-anak adalah manusia yang utuh. Nah, inilah dasar konfesional, dasar teologis bagi GKI untuk melayankan Paido Komunion, juga melayankan kebaktian intergenerasional, bahwa anak-anak diakui sebagai manusia yang utuh, bukan hanya bahwa dia seorang individu, itu belum membuat dia jadi utuh.
Seorang anak menjadi utuh bukan hanya ketika kita mengakui individualitasnya, tapi juga ketika kita mengakui konteks sosialnya, sosialitasnya, bahwa dia bagian yang absen dari keluarga A, dari gereja B, dari sekolah C, dari masyarakat D. Dia dibikin jadi utuh karena dia dicengkarkan, diakarkan dalam konteks yang lebih luas daripada dirinya sendiri. Keutuhan itu ditampakkan dalam partisipasi anak, bukan hanya dalam kebaktian minggu, tapi juga dalam pelayanan perjamuan kudus. Next. Ini bagian akhir sebelum kemudian kita masuk dalam diskusi yang lebih cair. Betul bahwa Paido Komunion belum masuk dalam tata gereja GKI. Tata gereja GKI itu ada 4. Tata gereja putih, tata gereja merah, saya lupa tahun berapa. Lalu tata gereja tahun 2003. Tata gereja putih itu tata gereja milik GKI Jatim. Yang merah itu tata gereja GKI yang pertama. Lalu tata gereja yang kedua adalah yang tahun 2003. Lalu yang edisi ketiga adalah tata gereja tahun 2009. Dan yang terakhir ini tata gereja 2023. Ini yang 2009, ini yang 2023. Coba Bapak Ibu bandingkan. Ini yang 2023, ini yang 2009. Makin lama makin tebal tata gereja GKI. Sebarang-sebarang diurusi sama GKI. Tapi kita mesti optimis bahwa kita belum kebablasan. Anda lihat tata gereja milik gereja lain, apalagi hukum kanonik gereja Katolik, wah itu gereja ribuan tahun usianya, tebal sekali, banyak sekali yang diatur oleh gereja. Dalam tata gereja kita yang 2023 itu ada dua perubahan yang sangat mendasar dan menurut saya penting untuk gereja-gereja yang mau memutuskan melayankan Paido Komunion. Perubahan yang pertama, amandemen yang pertama adalah pasal tata laksana pasal 25. Sebab dimunculkan sebuah pasal yang betul-betul baru, baptisan kudus bagi yang berkebutuhan khusus. Bagi yang berkebutuhan khusus, termasuk untuk anak-anak yang berkebutuhan khusus maupun orang dewasa yang berkebutuhan khusus. Pada ayat pertama dikatakan, baptisan kudus bagi yang berkebutuhan khusus diselenggarakan sebagai berikut. A. Dalam hal calon baptisan berusia di bawah 15 tahun, kepadanya dilayangkan baptisan kudus anak. B. Dalam hal calon baptisan berusia 15 tahun, kepadanya dilayangkan baptisan kudus dewasa. Biasanya, saudara, bukan biasanya, tapi selama ini baptisan kudus dewasa dilayangkan sesudah seseorang mengikuti kelas katekisasi. Tapi kalau ada jemaat saudara, dia menderita autis dalam tingkat yang severe atau yang profound misalnya, atau yang Down syndrome, mereka tidak akan bisa ikut kelas katekisasi. Kalau nggak bisa ikut kelas katekisasi, bagaimana bisa menerima baptisan kudus dewasa? Nggak bisa kan? Pasal ini merupakan penolong bagi mereka, bahwa anak-anak Down syndrome atau penderita autisme yang parah tetap dapat menerima sakramen baptisan kudus dewasa. Pertanyaan saya, pakai katekisasi atau enggak? Nah, nggak tertulis di sana. Harus ikut katekisasi, tidak ada. Maka prinsip akal budi yang sejak Konsili Lateran keempat menghalangi anak-anak untuk ikut dalam perjamuan kudus dipatahkan oleh tata laksana pasal 25. Karena mereka yang berkebutuhan khusus yang tidak punya kemampuan akal budi dapat menerima sakramen. Dalam hal ini baptisan kudus.
Pertanyaan saya, kenapa tidak sekalian berjemaat kudus? Kan mau doa itu, sama-sama sakramennya kan, betul kan? GKI rupanya secara institusional, secara sinodal belum siap. Padahal prinsip akal budi yang menghalangi anak-anak ikut bersama kudus sudah dibatalkan, sudah dianulir dalam pasal 25 itu. Selanjutnya, ini perubahan yang kedua yang ada dampak tidak langsung terhadap hidup komunion. Dalam tata laksana pasal 40 untuk tata gereja versi atau edisi 2009 yang ini terkait prosedur pelaksanaan pembelian khusus terhadap anggota sini. Pada ayat yang pertama dikatakan jika majelis jemaat menetapkan bahwa terlapor berada di bawah pembelian khusus, yang bersangkutan tidak diperkenankan untuk membaptiskan anaknya, untuk mengikuti perjamuan kudus, untuk menerima pelayanan pernikahan gerejawi, memilih dan dipilih menjadi pejabat gerejawi, dan untuk diproses menjadi anggota Badan Pelayanan Jemaat Rasis Sinode Wilayah Sinode. Ini yang 2009. Bandingkan dengan yang terakhir 2023. Next. Nah, ini dia. Kalimatnya sama, tapi ada perbedaan. Kalimat untuk mengikuti perjamuan kudus dicoret. Dengan kata lain, kalau dulu jika ada anggota jemaat GKI dasar oleh majelis jemaat ditetapkan berada dalam pengembalaan khusus, dia dilarang ikut perjamuan kudus. Gitu. Sekarang, jika orang itu yang tetap dalam status pengembalaan khusus ingin ikut perjamuan kudus, Anda tidak bisa melarang dia. Dia tetap dapat menerima perjamuan kudus. Loh, dia kan berdosa. Dan karena dia telah berdosa, majelis jemaat menetapkan status pengembalaan khusus, kok boleh dia terima perjamuan kudus? Kembali kepada prinsip awal sakramen, bahwa sakramen itu pekerjaannya Tuhan, bukan pekerjaannya majelis jemaat. Dan karena ini pesta Tuhan, ini rahmat Tuhan, majelis jemaat tidak boleh menghalangi orang untuk menerimanya. Dua pasal ini secara efektif sebenarnya memungkinkan bagi GKI untuk melayangkan paido komunion sebenarnya. Tapi kenapa tidak muncul? Ya belum siap mental GKI secara institusional. Nah, kalau terkait perubahan, ada dua jalan, saudara. Perubahan itu bisa datang dari atas dengan berubahnya regulasi, tapi perubahan juga bisa datang dari bawah dengan munculnya dinamika di lapangan. Tinggal mana yang duluan, yang atas duluan atau yang bawah duluan. Kalau bagi saya memberi judul slide saya ini membayar hutang teologis kepada anak-anak. Mari kita mengedukasi GKI secara institusional untuk mengambil keputusan teologis yang sebenarnya sudah sangat mudah untuk dilakukan. Karena prinsip-prinsip yang menghalangi anak-anak ikut paido komunion sudah disingkirkan dalam dua pasal amandemen tadi itu. Tidak ada lagi prinsip teologis dan eklesiologis yang menghalangi GKI melayangkan paido komunion. Tidak ada lagi. Berdasarkan dua perubahan pasal amandemen tadi. Maka sekarang bolanya tinggal berada di depan gawang, tinggal disepak saja. Siapa yang menyepaknya? Menunggu orang lain? Menunggu sinode? Tapi kapan mereka akan bergerak? Nggak tahu. Saya dan Pak Andri ada di sudut wilayah, kami pun juga tidak tahu jawabannya. Kapan GKI siap secara mental untuk
mengetuk palu sahnya atau dimulainya payung hukumnya. Menurut saya tinggal tunggu waktu saja. Kalau begitu bagaimana kalau GKI Dasar ikut mengedukasi GKI dan memajukan bola itu lebih dekat lagi ke gawang?